Mudah-mudahan setelah malam hari ini, Mas Tomo bisa mendapatkan kehidupan yang baru, tujuan yang baru, punya cara-cara yang baru untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada disampaikan lagi, Roy? Nggak ada. Oke, Mas Tomo, kami berharap yang terbaik ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa lepas dari hal seperti ini. Dan ibunya kondisinya akan membaik, berangsur-angsur bisa sehat kembali. Jangan lupa dibawa secara medis. Amin. Ya, diobatin secara medis. Iya, Mas. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kan udah dibakar semuanya ya. Jadi nggak akan merasa hal seperti itu lagi. Dan jangan datang lagi ke tempat yang sama. Nanti malah ketemu lagi sama makhluk-makhluk gaib. Malah disetubuhi kayak gitu. Oke? Iya. Kita bisa meninggalkan studio, Roy. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Aduh. Segala sesuatu yang kita gunakan dengan menggunakan ilmu hitam akan menghantui kehidupan kita karena percaya dengan jalan yang salah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Agung. Selamat malam, Mas. Silakan Pak Agung. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Mas Wahyu. Ada yang mau diceritakan? Saya cuma mau ceritakan rasa sakit hati saya, Mas. Karena Saya tidak dihargai oleh siapa? oleh bos saya. Bos. Iya. Lalu apa yang Bapak lakukan? Ya, saya sakit hati sekali. Saya dianggap sampah. Saya sudah bekerja lama, tapi saya tidak dihargai. Saya dihina. Saya dicaci maki di depan orang banyak. Saya punya harga diri, Mas. Ya, kami bisa mengerti dan bisa merasakan kecewaan ya Pak Agung ya. Setelah sakit hati, merasa dihina, lalu apa tanggapan dan apa yang Bapak lakukan? Ingin sekali saya dia, Mas. Karena saya masih berpikir, kalau saya membunuh dia, habis cerita saya. Jadi? Ya, saya punya jalan lain. Saya akan main halus, Mas. Dengan cara apa? Saya punya dukun. Bapak datang ke dukun. Iya, Apa yang Bapak lakukan di sana? saya konsultasi. Saya berharap masalah saya bisa terbalaskan. Dan dibantu oleh dukun itu. Ya, Dengan cara apa? ritual. Seperti apa ritualnya? Saya harus mandi dengan darah. Lalu badan saya dirajah. Setelah itu saya ditinggalkan untuk mengambil tanah di makam keramat. Saya sudah buta, Mas. Saya nggak pernah takut. Iya. Saya udah hilaf. Dan sekarang kondisi orang yang bikin Bapak sakit hati gimana? Sakit. Sakit. Ya. Sakit. Oke, lalu apa tujuannya datang ke sini, Pak Agung? Saya dibayang-bayangi oleh sosok pocong yang setiap kali datang. Saya takut, Mas. Jadi datang ke sini supaya menghilangkan sosok pocong yang selalu membayangi Pak Agung. Ya, Baik, kami akan ajak Pak Agung untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. terima kasih, Mas. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agung, terlahir tanggal lahir 20 November 1969 dengan nomor rumah 30. Sosok yang memiliki masa lalu yang sangat rumit. Adanya permasalahan dengan seseorang
yang membuat ia menjadi dendam dan mencelakai orang tersebut. Justru ia mendapatkan karma dari perbuatannya. Adanya teror yang terus menghantui dirinya yang membuat ia gelisah dan menyesal. Saya melihat korban mengalami sakit karena perbuatannya. Saya sungguh merasakan energi gaib yang sangat pekat di sini dan berwarna merah. Ah! Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Emma, Ya. saya minta tolong kamu dong bacain ini deket dia. Dengan ini tanggal lahirnya dan ini nomor rumahnya. Oh. Jadi formatnya tanggal, bulan, dan tahun di sini. Di mana bacanya? Di sebelahnya dia. Oke. Saya ingin tahu setiap detik mimik muka dan respon seperti apa. Oke. Agung, Yuk. 20 November 1969, usianya, nomor rumahnya 30. Ya, Oke. Bener ya Pak? betul betul. Baik, terima kasih Mbak Emma. Oke. Silakan duduk kembali. Pak Agung ini sakit hati karena dihina depan orang banyak oleh bosnya, betul ya? Iya, Mas Maksudnya Bayu. dihina ini dalam arti kata kalimat seperti Itu kan kalimat-kalimat sampah yang tak pantas dikeluarkan oleh seorang bos. iya. Dan itu di depan orang Setuju loh banyak saya. katanya, betul. Saya setuju Dan sekali. tidak pantas. Iya ya, kalau di depan orang banyak diomelin kayak gitu rasanya malu. Dan siapapun nggak pantas Iya. melawan itu. Ya jelas, Mas. Iya. Jelas banget. Dan Pak Agung ini sakit hati makanya dia ke dukun. Iya, dia di ruang publik bicaranya. Iya lah kalau rame-rame gini ya. Di rekan-rekan saya. Gitu-gitu ngomong. Iya. Ya sabar ya Pak Agung ya. Pak Umur Agung, berapa beliau? Kita nggak beda selisih umurnya, Mas. Kamu bawa fotonya tidak, Oh. Pak Agung? Saya sudah benci dengan dia, Mas. Saya tidak ingin lagi melihat mukanya selama-lamanya. lebih tua atau lebih muda dari Pak Agung? Lebih tua dari saya. Pak Agung ini melakukan ritual mandi darah dan juga dirajah waktu di dukun dan korbannya jadi sakit, tapi dia sering diikuti pocong katanya. Maka datang ke sini untuk menghilangkan sosok yang sering membayangi Pak Agung. Pocong? Iya, itu dari mana datangnya pocongnya itu, Roy? Ya, jujur ya, Pak Agung datang ke orang pintar dong. Iya. Dikasih jimat ya. Iya. Jimat-jimat itu jadi tuan rumah bagi mereka-mereka sang pocong dan sebagainya. Kamu bawa fotonya tidak? Atau mungkin saya boleh lihat tanggal lahirnya dan namanya? Saya pernah loh berada di posisi itu. Iya ya. Ketika orang banyak, tapi ya sudahlah. Iya sih. Ya itu bagian dari perjalanan sih. Bener. Itu Cuman buat Mas ini Roy, menunjukkan ada tidak dengan saya. enggak, ini justru yang Roy mau sampaikan. Kita mungkin pernah mengalami hal seperti Iya. yang Pak Agung alami, Ya, tapi saya pernah ngalamin. menyikapinya yang berbeda. Pak Agung justru datang ke dukun. Kalau saya diem aja, Saya nggak bisa, Mas. saya diem, itu nanti turun sendiri berita itu. Ya, awalnya juga saya diam. Semakin saya diam, kegelisahan saya semakin menjadi-jadi. Oh ya, karena satu lingkungan sih ya, nggak Ketemu lepas-lepas. lagi. Iya, susah juga. Ya kan saya cuma mintanya baik-baik. Jelaskan kesalahan saya. Dia kasih jelasin nggak? Dia menceritakan itu. Saya sebenarnya mau menjelaskan, tapi kayaknya nggak usah lah. Kenapa? Itu Masa- tabu banget buat saya. Apa dong? Tidak ada yang tertutup di meja kejujuran ini. Ada api, ada sebabnya. Ada Setelah saya desak, malam ya. saya pecahkan botol. Saya ancam dia. Mau apa kamu dengan saya? Lo. Gue nggak suka sama lo ya. Masih banyak orang di luar sana yang lo bisa cintain. Gue ini laki-laki. Lu juga laki-laki. Siap sih. Ya sabar. Enggak, Ini maksudnya dia kebawa waktu- emosi. Dia menceritakan masa lalunya. Waktu Lihat ketemu ke gue. dengan Dia Pak ini. dengan berapi-api. Oh. Tapi dia tidak marah dengan kita. Oke. Ya, seperti
seperti itu. Tapi masalahnya yang Pak Agung lakukan membuat ini kondisinya jadi nggak sederhana yang dibayangkan. Buktinya Pak Agung juga diikuti oleh sosok-sosok yang gaib kan? Ya karena saya mengalami hal yang tidak saya inginkan dalam hidup saya. Ya oke, masalahnya selesai tapi. Masanya selesai. Ya. Tapi Boleh, malu Kak? saya tidak selesai. I'm sorry. Malu saya tidak selesai. Iyalah, saya cukup mengerti tentang Andai kemarin. Mas Roy seperti Iya. itu. Oh, saya sudah pernah ngalamin itu dan. Bisa semua budaya. Nah, it's okay, aku berdiri. Tapi Mas Agung, kita berteman. Kamu, saya, Ya. Bayu dan Mbak Emma. Kita ada di kubu kamu. Saya mendengarkan juga dan saya menganalisa. Itu memang jahat. Tapi Mas Agung juga jangan ngebawa kita mirip dengan si Aditya. It's totally It's okay, Mas. Saya cuma emosi. Gak apa-apa. Kalau misalnya saya Saya merubah, lebih baik saya ledakan daripada saya simpan. Ya. kalau saya ubah warna rambut kamu, apakah saya boleh? Silakan. Baik. Kamu tetap bercerita ya. Oke, pertanyaan saya Pak Agung. Setelah Pak Agung bikin orang yang bikin sakit hati itu jadi sakit ya dia kondisinya. Pak Agung puas? Puas. Tapi saya masih belum selesai. Masih ada rasa Ada dendam malu. lagi ya? Dendamnya masih ada. Coba keluarin Mas Agung sampai di sini aja, unek-uneknya jangan dibawa pulang ke rumah, ya nggak? Ya. Nggak Nanti apa-apa. Saya bolehkah saya mengganti itu? Saya akan merubah penampilannya ya, agak sedikit lebih berbeda supaya tidak terlalu sangar. Nggak apa ya? Sebentar, saya butuh sisir koentok ini. Ceritain lagi Mas Agung, seberapa jahatnya dia. Tidak memberikan haknya Mas Agung dong. Bukan hanya itu. Dia mengadu domba juga tidak? Tapi tudingan keluarga besarnya terhadap saya. Seperti apa? Keluarga besarnya juga. Ya. Karena dia mulai mencurigai kehidupan saya berdua. Maksudnya bagaimana itu? Saya tidak ngapa-ngapain dengan dia. Saya rekan kerja. Karena saya anak broken heart. Saya lari dari rumah. Saya bersyukur sama dia. Karena dia menampung saya. Saya mencoba jadi temannya dia. Oh. Saya lama di sana. Aha. Rumah itu adalah rumah kantor juga. Oke. Oh, tinggal. Lalu? Iya, tapi kalau dia seperti itu bukan karena saya. Seperti itu tuh Seperti apa maksudnya? sih? Kamu tuh kenapa sih? Iya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Tipikal orang yang seperti ini harus Masa lebih... emosi soalnya. Iya, harus Mas lebih... Bayu, galinya ya. Mas Iya. Bayu ngerti dong. Cerita saya tadi. Tipsnya untuk orang seperti yang meledak-ledak harus sabar dan menggalinya pelan-pelan ya. Mas Agung tarik nafas juga sembari kita berada, you know what, lu nggak usah khawatir, gua orang berada di posisi Agung deh, udah gitu aja. Terima kasih. Nah, biar dia secure, Iya. soalnya nggak secure dianya. Iya, ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa, kita berada di posisi kamu. Oke, begini Mas Bayu. Iya Pak Agung. Dia udah seusia itu, sudah setua itu, sempat dipertanyakan kapan ia menikah. Tendensi dari mata di luar sana, dia sendiri, dia tidak pernah membawa perempuan. Oh, Lalu? Paham? Paham? Oke. Dan Ya artinya saya sudah mencoba sebagai teman. Saya datangkan teman-teman supaya cobalah membuka diri ke perempuan. berhasil. Oh, malah di Justru dia lebih marah. Dan Ya artinya saya sudah mencoba sebagai teman. Saya datangkan teman-teman supaya cobalah membuka diri ke perempuan. berhasil. Oh, malah di Justru dia lebih marah. Apain lu bawa-bawain mereka-mereka? Buang-buang waktu gua. kok aneh sih? Ini udah mulai kebayang gambarnya tapi masih samar-samar nih. Dia itu ceritanya. intinya menjelekkan Agung ya.
Jadi Mas Agung tinggal di tempat orang ini. Iya, saya bertugas di situ, saya menjaga di situ. Dia Saya cuma juga tinggal sebagai sendiri. sekretarisnya dia yang setiap hari Oke. mencatat semua kegiatannya. Gitu. Dia tinggal sendiri. Mas Agung udah coba untuk bantu supaya dia membuka diri punya hubungan karena anggapan orang lain, Karena keluarganya. menyuruh saya, Aha. Oh, Mas, tolong dong. oke, karena dianggap Pak Agung adalah orang yang dekat. Ya, Dia salah saya, Mas. nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan Nggak kamu. ada yang salah sama Jujur, situ. salah nggak? Nggak ada yang Salah nggak? Nggak kan? Saya juga nggak. Nggak ada yang Coba, salah. dicoba. Kalau nggak dicoba, mana mungkin. Iya. Kalau saya berjalan dengan yang lain, pasti dia marah-marah. Yang lain itu siapa maksudnya? Ya, saya punya teman perempuan, kan. Loh, tunggu. Oh, Itu, cowok nih. Tahu. tapi, no, wait. Setiap kali Om Agung membuat satu ajakan, yuk kita pergi mencari perempuan teman lain, gitu kan? Iya, Tetapi jawab tidak. dia malas, Mas. Dan Hanya buang dia waktu. butuh Agungnya tok. Kalau ku tangkap seperti itu. Oh. See, we got a point already. Iya. Iya. Makanya nggak heran keluarganya minta Mas Agung untuk mengenalkan Tapi- orang-orang. Dan lain tunggu ke sebentar. dunia luar. Ada satu lagi yang sikapnya saya tidak suka Hah? Apa tuh? di teman-teman model saya. Teman-teman model. Ya, terkadang